Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini saya mau mereaksi video yang lagi viral sekali. Ya, video yang memancing emosi publik, ya, membakar kemarahan banyak orang, bukan hanya mahasiswa, tapi juga seluruh rakyat Indonesia ini menyoroti video ini, yaitu video smackdown, ya, aparat kepolisian kepada mahasiswa yang sedang berdemo. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini. Jadi ini video sangat mengerikan. Kenapa? Karena korbannya sampai kejang-kejang. Makanya banyak ya nakes yang menyarankan agar korban ya memeriksakan ya untuk mengetahui apakah ada cedera serius. Karena apabila terjadi cedera di tulang belakang atau di tulang leher itu fatal sekali, bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup. Kemudian dari segi prosedur ini udah jelas salah sekali. Ya, apa salah mahasiswa ini sampai harus di smackdown seperti itu, diperlakukan tidak manusia seperti itu? Ya, demonya legal. Ya, kalaupun kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut polisi mesti diamankan, yang bersangkutan tidak melawan, ya, tidak melakukan penyerangan, juga tidak membawa senjata. Kenapa kemudian harus dibanting seperti itu? Ini apa gitu? Apa ada kebencian? Ya, apa aparat keamanan menganggap mahasiswa ini sebagai musuh sehingga diperlakukan sedemikian keji? Ya, ini manusia, ini mahasiswa yang menjalankan konstitusi. Mengapa diperlakukan demikian? Nah, inilah yang membuat emosi publik terbakar. Dan respon institusi sebenarnya sudah sangat baik. Ya, mungkin karena memang dalam sebulan ini ya kepolisian sedang disorot publik ya. Ada beberapa kasus-kasus penegakan hukum yang menjadi sorotan ya. Dan ini adalah puncaknya. Jadi begitu ada kasus ini, dalam waktu sekian jam polisi langsung membuat klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak apa-apa, baik-baik aja, nggak mati katanya. Nah, sebenarnya kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah tindakan represif yang dilakukan aparat kepada mahasiswa ini. Ya, harusnya dijelaskan. Ya. Dan alasannya tidak masuk akal menurut saya. Kenapa alasannya? Refleks. Itu refleks. Gerakan refleks itu apabila Anda ditendang, kemudian Anda menangkis. Itu refleks. Atau apabila Anda diserang, Anda menyerang balik, itu refleks. Lah ini kan posisi, ya kalau Anda lihat itu videonya, posisi mahasiswa itu sudah dalam genggaman, sudah dicekik seperti ini. Dia tidak melawan. Gerakan refleks apa yang kemudian timbul itu sangat gak masuk akal. Ya, kemudian minta maaf dan seolah selesai dengan minta maaf. Ini sangat mencederai rasa keadilan rakyat. Ya. Coba bandingkan dengan kasus Habib Bahar. Ya, ini sudah damai malah, tapi kemudian kasusnya dilanjutkan. Coba bandingkan dengan kasus yang kemarin juga viral, kasusnya Brigjen Junior, ya, yang membela hak rakyat, membela tanah rakyat dari cengkeraman cukong-cukong tanah itu yang merampas tanah, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Junior ini dipecat dari institusinya, ya, diturunkan pangkatnya, dicopot dari jabatannya, ya, kemudian diberikan sanksi pidana militer. Bayangkan ada satu brigjen yang membela rakyat malah dipersalahkan, ya, dicopot, diberikan sanksi pidana militer, dan yang satu ada ya brigadir, ya, namanya NP inisialnya, melakukan tindakan yang berlebihan, yang represif kepada mahasiswa, cukup dengan minta maaf. Ya. Kita berharap bahwa ini nggak akan selesai di sini, tapi polisi harus ya memberikan tindakan yang setimpal. Ya. Jangan kemudian jika itu dilakukan oleh rakyat, ya, kemudian rakyat dihukum. Tapi ketika itu dilakukan oleh aparat sendiri kepada rakyat, ya itu dianggap suatu hal yang prosedur. Ya, ini kan kita jadi flashback kepada kasus-kasus sebelumnya ini kan. Ada dua kasus penyerta nih yang bikin kemudian kasus ini naik. Yang pertama adalah kasus di Sulawesi.
yang ada 3 orang anak di bawah umur yang melaporkan tindakan pemerkosaan, ya, dilaporkan oleh ibunya dan itu dilakukan oleh bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Nah, ternyata laporannya tidak diproses, bahkan dihentikan. Ya, kemudian itu trending di Twitter dan di beberapa platform media sosial. Terjadi reaksi publik, ya, kemudian muncul hashtag percuma lapor polisi gitu ya. Kemudian muncul tuh banyak sekali cuitan-cuitan netizen yang mengatakan bahwa yang percuma lapor polisi, saya lapor polisi malah begini. Nah, bukannya polisi melakukan perbaikan dengan adanya kritik sosial seperti itu, justru malah polisi melakukan hal yang di luar dugaan gitu, dimana dia malah membalas hashtag lagi dengan hashtag polisi sesuai prosedur, polisi humanis gitu ya. Nah, ini akhirnya publik kan makin marah gitu ya, bukannya kasusnya dilanjutkan malah dia bilang ini udah sesuai prosedur ya, bukannya memperbaiki diri, malah kemudian menyerang balik netizen dengan serangan kontra tagar gitu. Nah, ini nggak masuk akal. Nah, lalu muncullah peristiwa memilukan ini. Ya, kita sebagai rakyat jelata ini hanya bisa berharap saja ya, agar peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan. Tidak ada lagi mahasiswa yang dipukuli karena menyuarakan pendapat, mengekspresikan aspirasi rakyat, ya, apalagi dibanting di Smackdown. Ke depan tidak boleh ada lagi seperti itu. Ya, tugas polisi mengayomi, tugas polisi adalah melindungi rakyat segenap tumpah darah Indonesia. Ya, kemudian juga tidak boleh ada rakyat yang ditangkapi ya karena kritis kepada pemerintah, nggak boleh. Ya, ini negara demokrasi, kita harus menjunjung tinggi ya konstitusi kita. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.